Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Sehat. Dah, monitornya dinyalakan dulu, enggak apa-apa. Gimana tadi pagi sahurnya? Seger enggak? Yang puasa, yang puasa itu loh. Coba Pak pernah tanya sekarang menunya apa aja nih? Ya, tadi pagi sahur sama apa? Sayur. Sayur. Bayem, wah enak itu. Oke, seger. Tasya. Ayam goreng mentega sama abayam, Pak. Waduh, ayam goreng. Oh, berarti bayamnya kiriman dari ayah ya. Oh, enggak. Masak sendirilah mama lah. Oke, Safia. Apa tadi pagi? Telur, Pak. Telur Telur, dadar apa ceplok? dadar. Dadar. Oke. Levi, sahur sama apa tadi pagi? Telur, Pak. Loh, telur. Levi sama Safia serumah. Kok sama-sama telur ya? Oke. Sakti, sama apa Sakti? Ayam, Pak. Ayam. Loh, kamu nunut Durme Tasya, kamu sahur. Enggak. Oh, loh kok saya kok sama ayam itu gimana? Oke, Dinda sama apa Din? Aku nggak suka belut, Mak. Ya, Pak. Soalnya Mas hari ini masak belut soalnya. Oke, Jadi aku nggak enak sekali makan. belut. Dinda, ya Din, sahur sama apa Din? Es krim? Oke, bolehlah. Belum kedengeran itu audionya, Din. Oke, Wisnu. Sahur sama apa Wisnu tadi pagi, Wisnu? Apa? Ayam. Ayam, loh. Toh Tasya, Sakti sama Wisnu sahur bersama ya? Ya Allah. Ya, Pak. Alhamdulillah, tambah kompak ya. Dastan, sahur sama apa, Dastan? Nugget, Pak. Nugget, oke. Nugget apa? Nugget yang so nice apa yang merek apa? Nugget. Bisa. Oke, boleh. Ahdan sahur sama apa dan? Nugget. Nugget. Loh, Ahdan sama Dastan tetanggaan. Sama-sama nugget. Oke, Janet sama apa Janet? Sama nugget sama telur, Pak. Loh, berarti Janet makan punya anu ya, Safia, Levi ya, Dastan, Ahdan ya. Wah, enak toh nugget. Apa nuggetnya sama telur dijadiin satu apa dipisah? Dipisah. Oh, coba digabungin. Jadi telur dulu di dadar gitu toh, terus dikasih toppingnya nugget, terus digulung-gulung gitu. Jadinya apa ya? Solor ya. Nolor. Nugget telur ya, Janet. Oke, Ken. Sahur sama apa, Ken? Nugget, Pak. Nugget loh, nugget lagi. Tetanggaan ini ya. Oke, Alandra. Sahur sama apa, Alandra? Ini, Pak. Mie goreng apa mie godok? Mie rebus, Oh, mie telur rebus. dadar. Waduh, komplit sekali. Mie rebus, telur dadar pakai sawi enggak? Enggak. Enggak. Makannya pakai apa? Makan mie-nya? Nasi. Oh, nasi. Wah, karbohidrat ketemu karbohidrat ya. Ya, selamat datang lemak ya, Alandra. Oke. Agi sahur sama apa, Agi? Enggak puasa. Soalnya Oh, lagi. lagi ya, lagi libur. Oke. Uli. Uli. Uli sahur sama apa? Ayam, Pak. Ayam. Loh, sama Sakti tuh barengan tuh kamu? Lagi. Ayam, alhamdulillah. Enak toh yo. Bilva. Bilva sama apa sayurnya? Bilva sahur sama apa? Oh, belum. Alin. Halo, Alin. Oh, Ya, Pak. Bilva. Bilva sama Alin sahur sama apa? Monitornya dinyalakan toh.
Ya. Belva sahur sama apa? Sayur Pak. Wush, enak tenan, seger. Alisnya Belva lo, ya kayak model ya. Alisa sahur sama apa Alisa? Hotel apa? Aku bilang jalan aja. Alisa belum. Alin sahur sama apa Lin? Kamera dan gak Kangkung sama ayam, Pak. Enak kangkung sama ayam, seger. Kalau Alisa sama apa Pak Alisa? setelah approve sama papi aku. Nugget, oke, enggak apa-apa. Enggak ada yang tanya nih Pak Perdana sahur sama apa? Bu ditanya gitu loh, yang perhatian sama gurunya. Oh, enggak ada yang perhatian loh. Pak Perdana tadi pagi sahurnya sama rica-rica ya, rica-rica ayam ya. Rica Pak Perdana. Iya, tanya mamah toh. Karena tadi pagi sama buka puasanya sama rica-rica sama tahu bakso dicampur ya nggak enak sih sebenarnya, cuma ya dimakan aja. Yang penting kita syukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Kadang masih banyak loh orang yang sahur itu cuma pakai nasi sama telur. Bukan mereka nggak mampu makan yang lain gitu, ya karena emang nggak punya uang gitu. Jadi kalian harus bersyukur apapun keadaan kalian saat ini. Kalian sahur dan berbuka dengan apapun perlu kalian syukuri. Jauh lebih banyak orang yang keadaannya lebih susah daripada kalian serta Pak Perdana. Oke ya. Jadi kalian perlu banyak-banyak bersyukur. Jangan lupa apapun yang kalian makan, apapun yang kalian dapatkan harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Kalau kalian syukuri apapun yang kalian dapatkan, insya Allah loh nanti ditambah rezekinya. Contoh Tasya misalnya, sama Yaya misalnya. Lebaran tuh, dikasih amplop, angpau ya, uang Lebaran itu ya banyak gitu. THR lah ya, THR ya. Kalau ampau kan Cina, THR ya. Kalian dapat berapapun terus kalian menggerutu. Lah, dikasih kok dikit toh. Kalau kalian seperti itu, nggak bersyukur, nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih susah daripada itu. Apa? Kalian akan selesai, nggak dapat lagi. Dapat terakhir ketika kalian bilang, dapatnya dikit toh. Nah, jadi kalian nggak bersyukur. Coba kalau kalian dapat berapapun itu, alhamdulillah ya tante, alhamdulillah bude, makasih ya papa. Gitu. Kalian bersyukur, insya Allah nanti ditambah rezekinya. Benar kalau bersyukur. Tapi kalau nggak bersyukur, malah dikurangi. Ya, makanya kalau diberi oleh siapapun, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Itu, oke ya. Pak Perdana. Iya gimana? Rambutnya baru ya Pak? Iya dong. Pak Perdana itu rambutnya baru ini. Rambutnya ganteng Pak Perdana. Loh, Pak Perdana ganteng laki-laki loh. Kalau Pak Perdana cantik ya brengos. Masa ada orang cantik pakai brengos? Ada kamu lihat orang cantik pakai brengos? Gak ada. Nah coba bayangin loh. Agi tidur tuh merem, bayangin. Masa sih ada cewek brengosen dah, tiba-tiba bangun tidur tuh Agi lihat kaca, wah sini brengosen gitu lah, aku Agi gak teriak-teriak, oh siapa aku kayak gitu toh yo. Coba aja bayangin Alandra ya, bangun tidur ngimpi, kayak enak ya jadi perempuan dia misalnya, tiba-tiba Alandra pagi bangun lihat kaca, udah pakai lipstik, udah pakai make up, bapak gak kaget tuh kamu, yo Alandra teriak-teriak, mama gitu. Mama, gitu tuh. Ya, kemarin Pak Perdana itu potong rambut. Pak Perdana itu rambutnya udah panjang kemarin, udah bisa dikucir rambutnya. Jadi Pak Perdana kalau di rumah itu rambutnya tak kucir gitu, ke belakang itu sini tak kucir. Nah, karena Pak Perdana sudah mulai sholat taraweh, pecinya itu nggak bisa dipakai karena rambutnya tebel, panjang gitu. Jadi Perdana kalau mau pakai peci, rambutnya tak tarik ke atas dulu, baru tak pasangin peci. Ribet. Makanya Pak Perdana akhirnya potong rambut. Pak Perdana potong rambut ada jalan tolnya ini loh, ada jalan tolnya, tapi nggak kelihatan ya. Ini kalau ini lewat sini, wah sampai Tegal nanti nih. Sampai Jakarta lewat sini nih. Nah, kemarin sini mau tak gambari Ipin Upin, tapi nggak jadi sih.
Ya, yang penting rambut tuh rapi gitu aja ya. Iya. Pak Brana cuma pengen lihat kok. Sakti rambutnya jadi keribu gitu loh, kayak keribu gitu. Keren kayaknya. Keren bapaknya. Nah, oke anak-anak ya. Nah, hari ini silakan diambil buku penanya. Kita hari ini akan belajar tentang tema ya. Anak-anak bisa menyaksikan dari screen yang Pak Perdana share. Sudah terlihatkah? Belum Pak Perdana, Mas. Sudah ya. Nah, kita akan berbicara hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya. Sebenarnya ini rencana mau Pak Perdana bahas besok-besok. Hari ini mau membahas tentang IPA sebenarnya. Cuma karena hari ini Pak Perdana ada acara dengan kelas 6, Pak Perdana takut keburu-buru, nanti malah nggak maksimal. Makanya Pak Perdana yang dibahas adalah materi ini. Kalau pada buku Bupena kalian bisa coba untuk membuka halaman 125. Nah, oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, pada materi ini ya, anak-anak akan belajar tentang hubungan manusia. Ya, jadi hubungan manusia itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari lingkungan. Coba bayangkan di Semarang ini keadaan lingkungannya kayak di Mesir, gurun semua. Kira-kira gimana kamu? Yo. Akan susah toh? Maka dari itu manusia itu punya hubungan lingkungan yang sangat-sangat erat, mulai dari pohon, dari tanaman, dan lain-lain. Iya itu Pak, Mama suka nanam bunga. Oh itu berarti hubungannya erat sama tanaman. Coba kalau tanamannya layu, kira-kira perasaan mamamu gimana? Sedih. Ya Allah, kenapa bungaku mati? Ya gitu. Ya. Galau, bener. Oke ya, jadi manusia itu punya hubungan yang erat dengan lingkungan. Nah, intinya kita perlu menjaga kelestarian lingkungan ya. Dengan apa? Dengan menerapkan hak dan kewajiban. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaannya ya. Kalau pada buku pena kalian, halaman 125. Oke. Ya, terdapat dua bagian ya. Kewajiban terhadap lingkungan. Hutan ya, kita ambilnya hutan ini ya. Dan haknya. Oke. Kalau kewajiban ingat, apa atau kewajiban itu? Ada yang bisa menjelaskan coba? Yo, ada yang tahu? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, thank you. Sakti ya itu ya suaranya ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya, yang harus dilakukan. Oke, kemudian hak. Yo coba selain Sakti, siapa ada yang tahu enggak hak itu apa ya? Sesuatu yang kita dapatkan. Oke, boleh. Sesuatu yang kita dapatkan. Ya. Setelah apa? Setelah kita mendapatkan hak. Ya. Setelah kita melakukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak yang harus kita terima. Nah, yang pertama contohnya coba dibacakan yang keras. Coba. Contoh kewajiban terhadap lingkungan hutan. Levi coba. Nomor 1 sampai nomor 2 coba dibaca kewajibannya. Manfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, menggunakan sumber daya alam alternatif. Oke. Terus yang ketiga melakukan penanaman kembali hutan gundul. Yang terakhir menerapkan sistem tebang pilih. Nah ini yang nomor 4 ini. Pak, maksudnya tebang pilih itu apa toh? Yo coba ada yang tahu enggak? Yo, tebang pilih itu apa toh? Ada yang tahu apa enggak? Yo, coba. Ada yang berani jawab? Enggak ada, Bapak. Oh, enggak ada. Tebang pilih itu gini anak-anak maksudnya. Jadi ketika kita sedang berada di hutan, itu kan ada pohon yang siap untuk ditebang. Ya toh? Ada yang baru tumbuh. Ada yang mungkin tingginya baru 2 meter. Ada yang mungkin tingginya baru 10 meter. Itu berbeda-beda. Nah, kalau kalian pernah pergi ke perhutani, jadi Pak Brana itu hidup di daerah hutan ya. Pak Brana hidupnya itu di Ranu Batung, Blora. Di Blora itu banyak sekali hutan.
sampai Pak Perdana itu SMA dulu ikut pramuka namanya Sakawana Bakti. Itu tentang hutan. Jadi di hutan itu ketika kita menebang pohon yang jatinya bisa dipakai untuk mebel, buat meja, buat kursi. Menebang pohon itu nggak sembarangan. Dilihat dulu ini sudah siap panen apa belum. Itu kayak orang nanam pohon apel. Apel mentah sama apel mateng kan beda toh. Jeruk mentah sama jeruk matang beda. Ya diambil yang mateng gitu. Nah, yang dinamakan sistem tebang pilih itu seperti itu. Ya, yang ditebang itu memang pohon yang sudah layak tebang. Biasanya digunakan untuk mebel, digunakan untuk meja, untuk kursi, untuk souvenir yang lain gitu. Itu maksudnya tebang pilih. Jadi nggak asal-asal nebang semua pohon terbuang semua. Ya enggak, dipilih-pilih gitu. Karena kalau pohon baru usianya berapa tahun masih kecil, ditebang eman-eman, dijual juga nggak laku gitu. Oke ya, itu kewajiban terhadap lingkungan. Sekarang hak terhadap lingkungan. Nah, kalau udah dilakukan tuh kewajibannya, sekarang haknya ya, hak yang diterima itu apa gitu. Coba Dastan dibaca. 1 sama nomor 2. Memperoleh udara bersih dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Terus nomor 3, terpenuhnya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Terus yang terakhir, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kita bahas nomor 1 aja. Udah. Ada yang udah pernah pergi ke Dieng, Wonosobo? Aku Pak. Ya kalau enggak ya ke Ungaran lah, ke mana? Ke Bandungan lah, Bandungan, Kedung Songo. Pernah, Pak. Nah, pernah ya ke sana ya. Beda kan? Di Kedung Songo di Simpang 5. Kalau siang hari, enakan mana coba? Kedung Songo, karena apa? Udaranya bersih. Dingin. Di sana lingkungan dijaga. Berbeda dengan daerah Simpang 5. Sudah penuh gedung, banyak mobil berlalu lalang, knalpotnya pada apa namanya? Mengeluarkan udara kotor semua, polusi akhirnya. Nah, jika lingkungan itu dijaga dengan baik, insya Allah loh, kita akan memperoleh udara bersih, sumber daya alam yang nggak terbatas, itu semua serba sehat. Oke ya. Nah, ini hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sekarang kita juga perlu mengetahui, nah, kalian kan sebagai warga negara, ya, walaupun belum punya KTP, ada yang udah punya KTP? Belum, Pak. Belum toh, nggak mungkin masa ada yang punya KTP. Kalau bapak ibunya punya, KTP itu minimal 17 tahun. Ya. Nah, hak dan kewajibannya apa? Nah, kita jawab. Kalau KTP anak KTA itu ya ada, kartu pelajar itu ya juga ada. Di KK juga ada. Nah, kewajiban sebagai warga negara ya. Kita perlu mentaati peraturan. Iya jelas, peraturan ditaati. Itu apalagi sekarang lagi kayak pandemi, nggak boleh mudik, ya jangan mudik. Pak Perdana juga nggak mudik kok. Nah gitu, itu kan peraturan yang dibuat oleh siapa? Negara. Ya. Menjaga kelestarian lingkungan. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Nah ini tugas orang tua kalian. Kalau punya motor 5, berarti bayar pajaknya berapa? 5. Motornya 5. Loh Pak, kalau motor nggak dipajaki gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kena tilang, ya siap-siap ditilang. Ya. Pajak motor dan mobil itu berbeda. Ya. Berbeda-beda. Ada yang mungkin 500, ada yang 1 juta, macam-macam. Tergantung tahun dan cc mobilnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Nah, kayak kalian sekarang. Nah, anak usia sekolah ya harus sekolah. Gitu. Terus yang kelima, membela negara. Nah ini bela negara ini macam-macam ya. Tidak terus harus berperang. Misalnya Pak, Indonesia lagi perang Pak sama negara A. Wah kamu anak kecil juga ikut perang. Iya tidak harus. Artinya bela negara itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kayak yang pekerjaannya perawat, dokter. Keadaan pandemi sekarang.
mereka bersusah payah menyembuhkan orang yang terkena COVID. Itu juga termasuk membela negara karena mau menyelamatkan kehidupan orang lain. Kan gitu. Jadi bela negara itu sesuai dengan profesi pekerjaannya dan usia masing-masing. Nggak ada toh anak TK mbok suruh perang, tak tembak ciu 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 ciu. Wah, ya gimana? Ya, gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya dan masanya masing-masing. Yang keenam, menjaga nama baik negara. Nah, ini misalnya kalian pergi liburan tuh ke luar negeri, ya jaga nama baik negara. Misalnya kalian pergi ke Swiss misalnya, atau pergi ke Italia atau ke Amerika atau ke Australia misalnya, ya jaga nama baik. Atau ke Paris ya, naik menara Eiffel ya, nanti di atas terus terjun payung misalnya ya. Ya kalau pergi ke luar negeri jaga nama baik dengan cara apa? Patuhi peraturan yang ada di sana. Misalnya membuang sampah ya tempatnya. Jangan terus membuang sampah sembarangan gitu. Nah, itu kewajiban kita. Sekarang haknya sebagai warga negara. Apa ini? Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di dalam hukum. Nah, ini jelas. Yang namanya bersalah ya bersalah, yang benar ya benar gitu. Di mata hukum kita sama. Gitu ya. Mau ada pencuri motor usianya 30 tahun sama 50 tahun hukumannya sama. Tuh. Yang kedua, menikmati hidup layak dan terpenuhi kebutuhannya. Lah, kayak kalian saat ini yang nomor 2 itu. Jadi kebutuhan hidup mulai dari makan, listrik, air, itu ya harus didapatkan oleh warga negara gitu. Makanya ketika di Papua harga bensin itu mencapai 50.000 1 liter. 1 liter dulu itu hampir 50.000 bensin itu loh. Padahal di sini berapa? 9.000, 10.000 tuh. Di sana udah 50.000. Makanya ketika zamannya Pak Jokowi dibuat satu harga. Itu. Kenapa kok di Papua sana bensin mahal? Ya karena ngirimnya ke sana susah. Orang di Papua sana, utamanya daerah Wamenam, daerah yang jauh-jauh itu, naiknya pesawat loh kalau kemana-mana. Karena nggak ada jalan, semuanya gunung belantara, hutan sama gunung belantara. Itu ya. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat syiat musyawarah. Lah ini contohnya gini. Kalian lagi rembugan tuh, ya rembugan ya kita mau liburan kemana. Nah, setiap anak itu boleh mengeluarkan pendapatnya, boleh berbicara gitu. Itu hak semuanya. Yang keempat, mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama. Lah ini penting ini. Jadi kita perlu menghargai itu perbedaan agama. Jadi kalau kalian berteman tidak usah milih-milih agamanya apa, dari mana, tidak usah. Ya, semuanya bebas memeluk agamanya masing-masing, tapi jangan saling mengejek. Oke. 5, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini perlu ya, perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini tentang hak dan kewajiban kepada negara. Nah, sekarang coba kita buka halaman 126. Oke, nah, kita isi bersama-sama ya. Nah, itu di dalam tabel itu kita diminta untuk melengkapi ya anak-anak ya. Contoh nomor 1. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kewajibannya. Terus haknya apa? Ya memperoleh lingkungan bersih. Nah, contohnya Omang selalu membuang sampah di tempatnya sehingga lingkungannya bersih. Oke. Sekarang coba nomor 2. Melakukan penanaman pohon di hutan. Nah, kira-kira haknya apa ini? Ada yang tahu enggak? Oh. Lingkungan kembali lestari. Artinya suasana yang mungkin hutannya itu enggak ada pohon, kembali hijau. Nah, pohonnya banyak. Nah, boleh ditulis di buku pena kalian. Kemudian contoh pelaksanaan yang seimbang apa? Nah, melakukan kegiatan penghijauan ya, di sekitar lingkungan, di lingkungan sekitar di lingkungan sekitar. Maksudnya apa itu melakukan penghijauan? Misalnya daerah itu nggak ada pepohonan, gersang, panas. Nah, buatlah gerakan apa? Gerakan
satu tangan satu pohon. Artinya setiap orang menanam satu pohon. Nanti kan lingkungannya seger gitu. Itu ya. Itu yang nomor 2. Silakan boleh ditulis. Ayo Uli, nulis Uli. Siapa? Oke, sekarang nomor 3. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, maksudnya ramah lingkungan itu apa toh? Iya, untuk lingkungan itu tidak begitu berakibat buruk. Ya. Itu namanya ramah lingkungan. Nah, kalau kendaraan yang digunakan aja ramah lingkungan, nah, berarti hak yang kita dapat apa itu? Lingkungan terbebas dari polusi. Nah, terus contoh pelaksanaannya, menggunakan sepeda untuk menempuh jarak yang dekat daripada menggunakan kendaraan bermotor, gitu ya. Kamu mau beli ke Indomaret, jaraknya aja cuma kalau jalan tuh nggak ada 1 menit. Ngapain pakai motor? Pakai sepeda. Satu biar sehat, yang kedua mengurangi polusi. Itu untuk yang nomor 3. Sekarang untuk yang nomor 4. Wah, ini titik-titiknya di depan ini, bingung nih. Nah, hak yang kita peroleh itu ya, memperoleh air sehat dan bersih. Nah, berarti kira-kira kewajibannya apa itu? Ben bisa memperoleh air sehat dan bersih. Nah, melakukan penghijauan dan menambah resapan air. Di mana? Ya di pegunungan. Jadi ya sebenarnya nggak cuma di pegunungan sih. Ya, jadi di lingkungan pun juga boleh, nggak harus di gunung sebenarnya. Cuma ini contoh aja. Contoh kewajibannya yang menambah penghijauan serta menambah resapan air. Nah, contoh pelaksanaan yang seimbang. Nah, contoh pelaksanaannya ya menggunakan air sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jangan mentang-mentang airnya banyak. Wah, airnya banyak ini, airnya gini. Ya, gunakan seperlunya, secukupnya. Kalau kalian mandi membutuhkan 10 gayung, ya gunakan aja 10, 11. Gitu. Disesuaikan saja gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, nah contoh pelaksanaannya itu Made rutin memberi makan hewan ya dan memelihara. Nah, berarti kewajibannya ya merawat hewan peliharaan dengan baik, ya, merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, kalau sudah kita melakukan kegiatan itu, kita merawat hewan dengan baik, hak yang kita dapat apa? Oh, hewan peliharaan kita yang kita sayangi selalu dalam keadaan sehat dan lucu. Nah, ini contoh saja ya. Pak, kalau jawabannya nggak kayak itu boleh? Boleh, nggak masalah. Ya. Kalian bisa memilih jawaban yang sesuai. Ini Pak Perdana hanya memberikan contoh saja. Ya, hanya memberikan contoh saja. Gimana? Sudah menulisnya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya, belum, nanti kan setelah ini Pak Perdana itu upload di YouTube, nanti linknya Pak Perdana bagikan di Google Classroom. Sudah? Yo, yang belum siapa? Yang belum? Siapakah yang belum? Sampun.
Siapa? Telepon, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Ayo Kevin, enggak usah coret-coret layarnya Kevin. Telepon, Pak. Nah, oke ya anak-anak ya. Nah, ini untuk hari ini. Nah, ya. Dan bagaimanakah untuk besok? Tara. Besok kita akan melakukan kegiatan Zoom juga. Ya, jam 9. Nah, mohon maaf kemarin Senin Pak Brana nggak jadi ada Zoom ya karena ada urusan. Hari ini juga Pak Brana nanti ada acara dengan kelas 6. Untuk besok Zoom kita laksanakan jam 9 ya. Jam 9 materinya apa besok? Materi kita adalah SBDP ya. Besok kita akan belajar tentang SBDP. Tentang apa? Tentang tempo. Ya. Kita akan belajar besok tentang tempo dan birama. Ya. Kita besok akan belajar tentang tempo dan birama. Karena anak-anak kemarin Pak Brana sudah mengkoreksi ya yang tugas kemarin tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan ya, halaman 108 sudah Brana koreksi kemarin. Pak Brana ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Namun ada beberapa yang Pak Brana tulis, ayo dijawab dengan baik. Maksudnya jawabnya jangan ngasal ya. Kalau menjawab itu harus benar-benar dipikirkan ya, dituliskan dengan cara yang baik. Nah, oke anak-anak, untuk tugas hari ini ya, silahkan kalian persiapkan lagu Ibu Kita Kartini ya. Silakan dipersiapkan lagu Ibu Kita Kartini. Karena besok kita memperingati Hari Kartini. Nah, sekaligus kita akan belajar tentang SBDP ya. Oke? Gitu aja anak-anak ya. Silakan dipersiapkan lagunya. Besok Pak Brana minta untuk nyanyi satu persatu ya. Oke, gitu aja dari Pak Brana. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok Rabu ya. Jam berapa? Jam 9. Oke. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Kelas 4C, sehat selalu. Ya, Kevin. Sehat selalu. Pak Brana ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika Pak Brana ada kesalahan dalam penyampaian. Pak Brana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Brana akhiri. Ya, Pak. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi see you. wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. See you. Waalaikumsalam.